Di tengah perang yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina, satu jenis senjata menjadi sorotan besar dalam 2 tahun terakhir. Bukan rudal jelajah, bukan drone kamikaze, tetapi sebuah bom gravitasi era Soviet yang dimodifikasi menjadi senjata modern berdaya hancur tinggi. Inilah FAB-500, bom konvensional seberat 500 kg yang kini dipasangi kit luncur UMPK, sehingga berubah menjadi senjata melayang jarak jauh dengan presisi yang lebih baik. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu FAB-500 versi Glide, bagaimana Rusia memproduksinya secara massal, pesawat apa saja yang digunakan untuk meluncurkannya, serta bagaimana reaksi Ukraina dan komunitas internasional. Pembahasan akan bersifat netral, fokus pada fakta militer dan analisis strategis, tanpa memihak pihak manapun. FAB-500 awalnya adalah bom jatuh bebas standar peninggalan Uni Soviet. Bom ini biasanya dijatuhkan oleh pesawat tempur dari ketinggian tertentu, tanpa bantuan sayap atau sistem pemandu. Namun sejak 2023, Rusia memodifikasi ribuan bom jenis ini menjadi bom luncur dengan memasang modul UMPK. Kit sederhana ini menambahkan sayap lipat, sistem navigasi satelit, dan kontrol permukaan, memungkinkan FAB-500 meluncur puluhan kilometer sebelum mencapai target. Efeknya signifikan, Rusia kini dapat menjatuhkan bom dengan daya ledak besar tanpa harus mendekat ke garis depan. Pesawat cukup terbang puluhan kilometer dari posisi musuh, melepaskan bom dan kembali dengan aman. Bagi Rusia, ini adalah metode serangan udara yang murah, efektif, dan sulit dicegat secara konsisten. FAB-500 UMPK mulai terlihat secara luas pada awal 2023, tetapi penggunaan intensifnya meningkat tajam pada 2024 dan 2025. Bom ini dipakai untuk menghancurkan benteng pertahanan, posisi artileri, markas taktis, hingga infrastruktur militer. Setiap kali bom seperti ini dijatuhkan, efeknya bukan hanya destruksi fisik, tetapi juga psikologis. Ledakan setengah ton bahan peledak menghasilkan gelombang kejut yang dapat meluas ke area sekitarnya, membuatnya menjadi senjata efektif untuk membuka jalur serangan darat. Pada fase tertentu perang, laporan dari lapangan menyebutkan bahwa Rusia bisa melepaskan puluhan bom Glide dalam satu hari, mencampur FAB-500 dengan varian FAB-1500 dan FAB-250 yang juga diberi kit UMPK. Penggunaan besar-besaran inilah yang membuat senjata ini menjadi salah satu faktor yang mengubah dinamika pertempuran. Tidak ada angka resmi dari Rusia maupun Ukraina, namun berbagai laporan intelijen barat dan analis independen memperkirakan bahwa Rusia telah menggunakan ratusan hingga ribuan FAB-500 UMPK sejak 2023. Pada periode ofensif tertentu, intensitasnya dapat mencapai 20 hingga 60 bom Glide per hari, tergantung situasi. Tren menunjukkan bahwa angka ini terus meningkat seiring kapasitas produksi. Alasan tingginya penggunaan sangat sederhana. Bom jenis ini jauh lebih murah dibandingkan rudal presisi modern. Dengan kit UMPK, bom lama yang sebelumnya kurang efektif kini menjadi salah satu senjata paling efisien dari sisi biaya. Mulai 2024, pabrik-pabrik pertahanan Rusia dilaporkan meningkatkan produksi kit UMPK dan bom gravitasi dalam jumlah besar. Pemerintah Rusia menempatkan produksi bom luncur sebagai prioritas, bukan hanya karena efektivitasnya di medan perang, tetapi juga karena kesederhanaan proses manufakturnya. Bom gravitasi pada dasarnya adalah tabung baja tebal berisi bahan peledak. Komponen ini relatif mudah diproduksi dalam skala besar. Tantangan utamanya ada pada pembuatan kit UMPK yang membutuhkan sensor, aktuator, dan modul navigasi. Namun setelah proses produksi distabilkan, Rusia mampu mengeluarkan ribuan kit per tahun. Produksi massal ini menciptakan kemampuan serangan udara yang konsisten bagi Rusia, bahkan ketika rudal presisi menjadi lebih sulit diproduksi akibat sanksi internasional.
Tiga jenis pesawat menjadi platform utama peluncur bom glide FAB-500. Su-34 Fullback, pesawat serang multiperan yang paling sering membawa bom ini. Dengan radius tempur panjang dan kapasitas beban besar, Su-34 adalah tulang punggung operasi bom UMPK. Su-35S, jet tempur superioritas udara yang juga berperan meluncurkan FAB-500 dari jarak aman. Su-30SM, pesawat multi-role yang digunakan di beberapa sektor untuk meluncurkan bom glide. Pesawat-pesawat ini kini beroperasi dengan pola stand-off attack, terbang rendah, naik singkat untuk melepaskan bom, dan kembali turun untuk menghindari radar dan misil musuh. Taktik ini mengurangi resiko bagi pilot, sekaligus menjaga intensitas serangan udara. Kehadiran bom glide Rusia menjadi tantangan besar bagi Ukraina. Bom ini sulit dicegat secara konsisten karena ukurannya besar, kecepatannya tinggi, dan jumlahnya banyak. Selain itu, pembawanya, Su-34 dan Su-35, beroperasi jauh di luar jangkauan sebagian besar sistem pertahanan Ukraina. Respon Ukraina meliputi meminta lebih banyak sistem pertahanan udara jarak jauh seperti Patriot, mengembangkan jamming untuk mengacaukan navigasi UMPK, melakukan serangan drone jarak jauh untuk mentargetkan pabrik dan gudang Rusia, mengatur ulang pola pertahanan pasukan dan infrastruktur agar tidak mudah terkena serangan bom besar. Secara strategis, Ukraina melihat FAB-500 UMPK sebagai salah satu senjata yang memperlambat kemampuan mereka mempertahankan beberapa sektor garis depan. Reaksi dunia terhadap penggunaan bom glide bervariasi. Negara barat secara umum mengecam penggunaannya, terutama ketika bom jatuh di wilayah urban atau dekat area sipil. Namun kecaman tersebut tidak disertai intervensi langsung, melainkan melalui peningkatan bantuan pertahanan udara kepada Ukraina. Sementara itu, negara-negara non-barat lebih bersikap netral. Banyak yang mengamati efektivitas teknologi bom murah dengan kit pintar sebagai konsep yang bisa ditiru untuk konflik masa depan. Dalam dunia militer modern, kemampuan menyerang dengan biaya rendah menjadi faktor strategis yang semakin dihargai. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.